hari kita bersyukur bahwa kita selalu merasakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian, kita akan nikmati hadirat Tuhan. Saat ini aku berhadapan dengan saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawalah aku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Kekudusanmu Bapa memenuhiku, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Mari kita katakan saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawalah aku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa memenuhiku, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Mari sekali lagi kita katakan saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bye.
rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku rindu selalu diam dalam bangkitku, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. kita sembah lagi. Dari saudara pengerti semangat kita. Dia Allah yang hadir, Dia Allah yang selalu peduli dengan kita. Sekali lagi hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku rindu selalu diam dalam bangkitku, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita bersyukur kita punya Allah yang sangat baik. Kasih-Nya begitu melimpah dari kehidupan kita. Sudah selayaknya kita bersyukur, selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena berkat-Nya yang selalu melimpah atas kita. Haleluya. Bapa di surga, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan lagi, Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan sekali lagi, Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. 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 Bapa, Engkau s
kita akan mohon kepada Tuhan supaya kita bisa belajar untuk menghitung hari-hari kita. Begitu besar dan begitu banyak kebaikan yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berarah hanya padamu. Sekali lagi kita katakan ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rencana-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sesat
kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur sekali Tuhan, kami boleh menaikkan pujian kami dan sembah kami Tuhan. Biarlah pujian yang kami sembah ini boleh kami naikkan ini untuk menjadi lipat yang harum di hadapan Tuhan. Dan serta kami akan mendalamkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, dan apa yang disampaikan itu berasal daripada-Mu saja. Dan biarlah kami boleh mengerti, kami boleh membuka hati kami boleh membuka pikiran dan telinga kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, untuk bungkus hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, ya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pagi ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Mari kita perhatikan gambar ini. Ada 3 gambar yang saya tayangkan. Yang pertama adalah kisah Yunus, kemudian Tuhan Yesus dan murid-muridnya, dan kisah Paulus. Kira-kira apa persamaan dari ketiga kisah ini? Ya, mereka semua menghadapi badai. Pada kisah ini, semua menghadapi badai, entah itu akibat kesalahan sendiri, atau tidak ada salah, atau bahkan akibat kesalahan orang lain. Mereka tidak lepas dari badai. Nah, sama seperti halnya kita di dalam hidup ini, kita tidak lepas dari badai kehidupan. Seringkali kita pengennya menghadapi penyelesaian seperti kisah Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Saat ada badai, tinggal kita teriak minta tolong, Tuhan tolong. Langsung Tuhan turun tangan dan badai itu reda. Namun, kisah Yunus dan Paulus berbeda. Dalam badai mereka, tidak ada campur tangan supranatural Allah yang menghentikan badai tersebut. Tidak ada Yesus di perahu yang berteriak diam, dan semua badai langsung berhenti dalam sekejap. Dalam badai-badai mereka tidak ada mujizat. Ini sama seperti fakta dalam hidup kita. Tuhan tidak selalu menolong kita. Bahkan mungkin ketika kita merasa ada badai satu datang, masih muncul lagi badai yang lain, bahkan disertai angin dan banjir. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Kita bisa belajar bahwa badai kehidupan dapat datang kapan saja dan di mana saja. Dan yang jelas tanpa diundang. Tahun 2020 mengajarkan kepada kita bahwa badai tidak membutuhkan undangan. COVID terjadi begitu saja dan sampai hari ini kita belum pulih dari efeknya. Itulah yang harus kita pelajari dari kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Pagi ini kita mau belajar bagaimana menyikapi badai kehidupan. Karena kita bisa melihat kita sebagai manusia lebih tertarik sampai ke tujuan, sedangkan Allah lebih tertarik pada perjalanan menuju tujuan alias proses. Allah tidak pernah menjanjikan perjalanan yang mulus dalam hidup. 2 tahun sebelum badai terjadi dalam cerita Paulus sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa dia akan pergi ke Roma, akan bersaksi tentang Kristus di hadapan Kaisar. Jadi Paulus sudah tahu bahwa dia akan ke Roma, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Nah, sama dalam hidup kita, seringkali kita hanya peduli pada tujuan. Kita hanya mikir kita akan sampai ke Roma. Tapi Tuhan jauh lebih tertarik pada bagaimana kita bisa sampai ke Roma. Bisa dikatakan kita lebih tertarik untuk sampai ke tujuan, sedangkan Allah jauh lebih tertarik pada perjalanan menuju tujuan, alias prosesnya. Tuhan lebih peduli pada proses karena dia tahu itulah yang membentuk karakter kita supaya semakin serupa dengan Kristus. Kita pagi ini akan belajar tentang bagaimana menyikapi badai kehidupan. Sikap yang pertama, Tuhan ingin kita tetap tenang dan percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Dalam badai Yunus kita bisa melihat bahwa Allah mengirimkan badai untuk mendisiplin Yunus yang sedang tidak taat. Sedangkan pada badai Paulus tidak melakukan kesalahan apapun, bahkan dia sedang berjalan di dalam kehendak Allah. Tapi Tuhan mengizinkan badai itu justru untuk memenuhi kehendak Allah. Nah, seringkali walau kita tidak menemukan alasan yang baik,
bukan berarti tidak ada alasan yang baik. Paulus tetap memegang kepercayaan mutlak pada pemeliharaan Allah. Dia percaya tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Bukan kepercayaan yang pasif, tapi merupakan kepercayaan yang aktif. Tuhan ingin ketika kita mempercayai Tuhan, kita tetap melakukan pilihan kita, tetap melakukan tanggung jawab kita. Dan kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 21 sampai 26, di situ bukan saja dia percaya, tapi dia melakukan bagiannya. Ketika Paulus sedang terombang-ambing di dalam kapal karena diserang badai, dia bahkan terus meneguhkan para pelaut yang lain ketika sedang terdampar. Dia mengingatkan, dia memotivasi para pelaut-pelaut yang sedang berusaha melarikan diri. Paulus tidak tinggal diam. Dia melakukan tugasnya. Dia mengambil tanggung jawab. Dia bahkan menguatkan orang-orang yang lain dan dia berkeyakinan bahwa dia sampai ke Roma. Dan memang ternyata benar. Dia sampai ke Roma, dia bisa bersaksi di depan kaisar dan memenangkan banyak jiwa. Dengan kata lain, mempercayai pemeliharaan Allah, mempercayai kendali Allah dalam hidup kita bukanlah kepercayaan yang pasif, tetapi kepercayaan yang aktif. Janji Allah tidak menghilangkan tanggung jawab kita. Allah selalu menepati janjinya. Ketika Allah menjanjikan sesuatu, kita tidak boleh meragukannya, tidak peduli betapa sulit kelihatannya. Namun ini bukan berarti kita lepas dari tanggung jawab. Jadi yang pertama, kita tidak panik. Karena kita tahu ada yang memegang kendali hidup kita. Dan kita tetap tenang. Karena seringkali ketika badai hidup datang, ketika kepanikan melanda kita bahkan bisa menciptakan badai yang kedua atau badai yang ketiga atau masalah yang kedua dan ketiga dan selanjutnya. Jadi kita harus tetap tenang dan tabah sambil tetap mempercayai Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita untuk menyikapi badai kehidupan? Kita harus memiliki mental Raja Wali. Tahukah Anda bahwa kita dapat mempelajari beberapa hal hebat dari Raja Wali? Raja Wali merupakan salah satu burung terbang tertinggi dan terbesar di dunia. Dia merupakan simbol kekuatan, kemenangan, keberanian, dan royalti. Makanya kenapa 27 negara menggunakan Raja Wali sebagai simbol nasional mereka. Masuk Indonesia, menggunakan Raja Wali alias Garuda sebagai simbol negara. Raja Wali memiliki visi atau pandangan yang sangat kuat. Dia dapat melihat sampai 5 km. Dan dia itu memiliki kekuatan pandangan yang jauh lebih besar dibanding burung yang lain. Kita sehendaknya seperti Raja Wali yang bisa melihat visi ke depan. Ketika ada masalah datang, kita tidak terkaburkan dengan masalah-masalah yang ada di depan kita, di depan mata kita, tapi kita bisa memandang jauh ke depan. Nah, kemudian Raja Wali itu ketika menghadapi badai, dia justru semangat. Dia justru terbang jauh lebih tinggi. Mereka semangat karena mereka tahu ketika badai datang, mereka tinggal mengepakkan sayapnya dan si sayapnya ini karena efek dari badainya itu akan terangkat jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi dibanding burung-burung yang lain yang tidak bisa mencapainya. Raja Wali tidak menganggap badai itu musuhnya, melainkan sarana untuk dia bisa membumbung tinggi mengatasi langit. Ada satu ilustrasi yang sangat baik. Raja Wali ini punya beberapa musuh. Salah satunya adalah burung gagak yang suka teriak ak 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 dan mengganggu. Sama seperti halnya hidup kita. Kita memiliki beberapa burung gagak dalam hidup ini. Ini bisa iblis langsung yang menyerang kita atau berupa wujud orang-orang yang menjengkelkan, mengganggu, mencoba memprovokasi kita untuk jauh dari Tuhan. Kita perlu ambil pelajaran dari Raja Wali. Saat seekor burung Raja Wali sedang keluar terbang, seringkali gagak ini akan datang ngikut dari belakang, lalu mengganggu, mengolok, membuat jengkel. Untuk mengusir musuhnya, Raja Wali ini tidak menghiraukan mereka. Raja Wali tinggal merentangkan sayapnya sepanjang 8 kaki, lalu memperhatikan tekanan udara. Ada badai, dia akan naik lebih tinggi.
sehingga mencapai ketinggian tertentu di mana tidak ada burung lain yang dapat terbang, bahkan burung gagak nggak bisa nafas. Dengan cara yang sama, kalau kita ingin menyingkirkan gangguan, kalau kita ingin fokus pada tujuan, kita perlu naik lebih tinggi. Ketika ada badai, bukannya kita malah menghindar, tapi kita makin membumbung tinggi, berjiwa besar, naik ke atas. Yang keempat, kita dapat belajar dari Raja Wali. Mereka terbang kurang lebih dengan kecepatan 129 km per jam. Bisa dikatakan mereka merupakan burung yang tercepat terbangnya. Nah, kita bisa belajar bahwa kita harusnya ketika ada badai datang bukan jadi males atau malah jadi berhenti, stop. Bukan, tapi justru kita harus meningkatkan produktivitas kita. Kita harus justru berpikir dan melakukan apa yang bisa saya lakukan dalam waktu yang singkat. Karena hidup ini terus berubah. Hidup ini terus ada hal-hal yang terjadi dalam hidup yang tidak bisa kita handle. Yang bisa kita handle adalah diri kita sendiri. Kemudian hal menarik dari Raja Wali itu dia menghindari comfort zone. Nah, ada banyak di antara kita justru inginnya tinggal di zona nyaman. Seekor induk Raja Wali tidak membiarkan anaknya santai-santai di dalam sarangnya. Di dalam waktu yang dirasa cukup, induk Raja Wali akan mulai merusak si sarang, mengeluarkan anak-anaknya dan mendorong mereka keluar. Bahkan, seringkali mereka yang memaksa dan menjatuhkan anak-anak mereka ketika mereka berada di dalam sarang di atas tebing. Anak ini mungkin berpikir betapa jahatnya mama saya menjatuhkan dari sarang saya. Tapi justru disitulah seekor induk Raja Wali sedang melatih anak-anaknya untuk terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan dia tetap memantau anaknya. Dia tidak membiarkan anaknya begitu saja. Sama seperti halnya Bapa kita di surga. Ketika kita menghadapi badai, Dia sengaja mengguncang kita keluar dari zona nyaman kita, menghentakkan kita supaya kita dapat bertumbuh, supaya kita dapat belajar. Namun Dia tidak pernah lalai, Dia tetap menjaga, Dia seorang Bapa kita yang luar biasa. Jadi, di sini kita belajar, sangat penting kita keluar dari zona nyaman. Karena justru ketika kita keluar dari zona nyaman, itu kesempatan untuk kita belajar dan bertumbuh. Kemudian, hal menarik dari Raja Wali itu tidak pernah makan bangkai binatang, beda seperti burung yang lain. Raja Wali ini selalu memakan mangsa yang segar, ya. Nah, ini artinya apa? Raja Wali tidak ingin hidup di masa yang lalu. Raja Wali ini melupakan masa yang lalu. Mereka tidak mau tinggal di masa yang mati atau yang lalu, tapi dia mau hidup di masa sekarang. Kita boleh belajar, kita hidup di masa sekarang, lupakan masa yang lalu. Mungkin masa yang lalu kita pernah melakukan kesalahan, kecerobohan, kita lupakan hal itu, mari kita melangkah di saat ini. Kemudian hal yang menarik lagi dari Raja Wali itu menikmati setiap rasa sakit. Jadi ada fakta yang menarik, ketika Raja Wali berusia 40 tahun, mereka itu menjadi lemah. Dan untuk bertahan hidup itu susah. Nah, gimana caranya supaya mereka boleh memperoleh kekuatan yang baru? Mereka itu melakukan proses yang sangat menyakitkan. Istilahnya rebirth. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu mencabutin setiap sayap, setiap lembar dari bulu-bulunya sampai mereka itu jadi botak, jadi kayak rontok. Itu bukan bulunya misalnya lepas dengan sendirinya. Seperti halnya kalau rambut kita rontok gitu, lepas sendiri. Itu kan gak ada rasa apa-apa ya. Tapi Raja Wali dengan sengaja mencabut setiap bulu-bulunya. Bisa kita bayangkan rasa sakit, rasa gak nyaman, mungkin pedih, mungkin jadi kedinginan atau yang lain sebagainya. Intinya sangat tidak enak. Tapi dia terus lakukan. Karena dia tahu hal ini akan mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Karena setelah proses rebirth itu dilakukan, tadinya yang mereka hanya berusia 40, mereka bisa bertambah usia sampai lebih dari 30 tahun. Nah, jadi pelajaran yang penting dari sini, no pain, no gain.
Kalau kita ingin mencapai sesuatu yang luar biasa, kita harus merubah habit kita. Kita harus menembus rasa tidak nyaman, dan kadang-kadang kita harus merasakan sakit. Kadang-kadang kita harus melakukan proses rebirth, meninggalkan kebiasaan yang buruk, kebiasaan lama kita, mungkin yang jadi kebiasaan favorit kita, dan mengganti itu dengan kebiasaan yang baru, yang mungkin awalnya tidak nyaman. Nah, kelahiran baru ini akan memungkinkan kita untuk memulai hidup yang baru dengan kekuatan yang baru dan kebijaksanaan yang baru. Kita belajar suatu pelajaran luar biasa dari Raja Wali. Mereka punya visi yang kuat, mereka melayang tinggi dengan kekuatan yang penuh. Mereka tidak takut terhadap badai, bahkan melihat kesempatan di dalam setiap badai itu. Mereka hidup di masa kini, mereka keluar dari zona nyaman. Mereka juga menikmati rasa sakit, alias menjalani setiap proses. Jadi, ketika kita menghadapi hidup kita, ketika kita menghadapi badai kehidupan kita dan sedang berpikir mau menyerah, mari kita ingat Raja Wali ini. Saya akan tutup dengan ini. Saudara, kita semua memiliki kesempatan untuk memuliakan Tuhan Yesus melalui badai yang kita alami. Salah satu papan iklan yang paling gemilang untuk keindahan Injil bukanlah kekuatan kita, tapi kelemahan kita. Papan iklan itu adalah saat kita berada di tengah badai kehidupan, tetapi kita terus memiliki kepercayaan yang penuh sama Tuhan, tetap tenang, tidak panik. Kita boleh menaruh harapan dan kepercayaan pada kasih karunia Allah untuk menopang kita di setiap langkah. Dunia akan menyaksikan dan memperhatikan kita sewaktu kita menghadapi badai. Badai yang kita alami bukanlah hanya tentang kita. Badai yang kita alami seringkali adalah untuk orang lain melihat Kristus dalam hidup kita. Orang-orang di sekitar kita tidak memperhatikan kita dalam angin sepoi-sepoi kehidupan, tapi mereka memperhatikan kita ketika kita bertindak berbeda dari mereka dalam menghadapi badai kehidupan. Bagaimana kita menghadapi badai kehidupan itu akan menarik perhatian orang-orang di sekitar kita, dan itu akan membawa kemuliaan bagi Allah. Seperti Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, "Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Kita akan tetap tenang, percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali, dan mari kita mau memiliki sikap seperti Raja Wali. Jangan sia-siakan badai kita. Allah pasti menempati firman-Nya. Namun, adalah bagian kita untuk tetap mempercayai Dia setiap saat dan bertindak dengan tanggung jawab. Mari kita hadapi badai kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus kita. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini selalu menguatkan kita dalam kehidupan ini. Sebelum kita masuk ke doa syafaat kita akan menaikkan satu pujian untuk itu. dengan sayapmu naungiku dalam
mari kita mendoakan keluarga-keluarga yang ada di GBT Maranatha. Saya silakan kepada Debbie untuk mendoakan. Bapak kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan untuk menaikkan doa kami Tuhan. Saat ini kami khusus berdoa untuk keluarga-keluarga di gereja BK Maranatha ini Tuhan. Tuhan pimpin setiap keluarga-keluarga ini Tuhan. Mungkin mereka menghadapi masalah-masalah dalam keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, sakit penyakit Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau akan memberikan kekuatan kepada mereka dan Engkau akan memberikan pertolongan yang sempurna kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh lepas dari beban-beban itu Tuhan, dari beban masalah yang mereka hadapi Tuhan, dari penyakit mereka boleh sembuh, dari masalah keuangan mereka boleh tercukupi Tuhan, sehingga mereka boleh hidup menjadi berkat Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, Kau tolong mereka satu persatu Tuhan, tidak ada yang terkecuali Tuhan, mereka siapapun mereka yang ada di gereja ini Tuhan, Kau akan tolong mereka satu persatu dengan pertolongan daripada Tuhan, dan kuasa-Mu akan menolong mereka semua sehingga setiap permasalahan yang mereka hadapi boleh selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita juga nggak lupa untuk mendoakan para jemaat-jemaat Tuhan. Kami mau menyerahkan para lansia-lansia yang ada di GBT Maranatha, para jemaat satu persatu Tuhan untuk ke dalam tangan Tuhan, supaya kami semua Tuhan sebagai jemaat-jemaat yang ada di GBT Maranatha Tuhan bisa terus memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami, bisa terus menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami Tuhan. Mungkin kami lagi dihadapi dengan masalah-masalah yang ada Tuhan, masalah kehidupan ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, untuk setiap masalah yang kami hadapi, Tuhan pasti selalu menyertai kami Tuhan, dan tidak ada masalah yang lebih besar Tuhan daripada Tuhan kami Tuhan. Kami mempunyai Tuhan yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat dahsyat Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan akan membantu kami Tuhan. Kami juga nggak lupa untuk mendoakan Tuhan para anak-anak di GBT Maranatha Tuhan yang lagi menghadapi ujian Tuhan, PTS Tuhan. Tuhan kami juga menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka bisa belajar dengan baik Tuhan, dan nanti di saat mengerjakan ujiannya Tuhan bisa mengerjakan dengan baik, dengan fokus Tuhan, dan semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dan yang ketiga Tuhan, kami juga mau mendoakan gembala kami Tuhan, Om Theo Tuhan. Kami mau menyerahkan Om Theo ke dalam tangan Tuhan, supaya Om Theo bisa terus dipakai lagi lebih sama Tuhan, bisa terus menjadi berkat buat kami Tuhan, buat orang-orang Tuhan, bisa terus menjadi gembala yang sesuai sama jalannya Tuhan. Beri Om Theo hikmah yang lebih dari surga Tuhan, supaya untuk apapun yang Om Theo lakuin Tuhan, itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan para pelayan yang ada di GBT Maranatha Tuhan, supaya para pelayan di GBT Maranatha Tuhan mempunyai motivasi yang baik Tuhan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan setiap apapun yang para pelayan di GBT Maranatha lakukan Tuhan, biarlah semuanya itu Tuhan bisa mencerminkan kondisi baik Tuhan hidup dalam setiap kami Tuhan. Yang keempat Tuhan, kami juga mau mendoakan yang ibadah di GBT Maranatha, di IM, di Mars, di YC, dan kegiatan doa pagi, doa malam, dan SPK juga Tuhan. Dan saya mau menyerahkan semuanya untuk doa. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan, baik melalui ibadah raya 1, 2, 3, kebaktian yang dilakukan oleh anak-anak kami melalui Mars, MyC. Kami juga bersyukur untuk kesempatan yang diadakan melalui doa pagi, doa malam, dan juga SPK yang sedang dijalankan. Kami mohon Tuhan, pimpinan Tuhan atas ibadah-ibadah ini, supaya ibadah ini tidak menjadi kegiatan jasmani saja, tidak menjadi sekedar rutinitas saja, tapi ini merupakan bukti kasih kami kepadamu, bukti haus kami kepadamu. Bela Tuhan, hubungan kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh menjaga persekutuan kami baik dengan Tuhan dan dengan orang-orang seiman kami Tuhan. Bela kami boleh saling mendukung satu dengan yang lainnya, kami boleh saling memotivasi satu dengan yang lainnya, dan yang terutama kami memiliki hubungan yang terbaik dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Dan yang terakhir kami juga nggak lupa Tuhan untuk negara kami Indonesia Tuhan, negara kami Tuhan supaya dalam perekonomiannya Tuhan, dalam pikirannya yaitu kami Tuhan bisa menjaga dengan baik, dan negara-negara yang lain juga Tuhan ada di dunia ini Tuhan yang terdampak oleh COVID. Saya menyerahkan Tuhan untuk mendoakan ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat negara kami Indonesia Tuhan. Kami juga percaya Tuhan yang akan menjaga keamanan negara kami Tuhan. Tuhan juga yang akan memberkati perekonomian negara kami Tuhan. Dan juga Tuhan yang akan terus memberkati presiden kami Tuhan, Pak Jokowi, dan juga bawahan-bawahan semuanya Tuhan. Biar juga mereka yang juga bekerja Tuhan hanya untuk negara Tuhan dan bukan untuk dirinya sendiri Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat biar negara kami juga terus ada di perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih Tuhan udah mengobarkan kami Tuhan dalam doa pagi ini Tuhan. Kami mau serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehidupan kami ini Tuhan selalu menjadi berkat buat orang-orang sekitar, selalu memuliakan nama Tuhan, selalu menjadi dampak positif Tuhan untuk orang-orang sekitar Tuhan. Dan kami juga mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami apapun yang akan dilakukan hari ini, Engkau selalu menyertai kami dan penyertaan yang daripada Tuhan, bahwa memberkati kami dan dengan penyertaan yang luar biasa daripada Tuhan, sehingga kehidupan kami sekali lagi boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan dalam permuliaan nama Tuhan. Tolong Tuhan Yesus pimpin sekali lagi dalam kehidupan kami hari ini Tuhan. Dan jemaat Tuhan, marilah kita terima doa berkat. Kiranya berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Dari jemaat Tuhan yang sudah menerima berkat, kita sama-sama katakan amin. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu kau bawaku
tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu.